Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menemukan sebuah helikopter yang membawa 20 ton narkoba di wilayah hutan terpencil Papua. Penemuan ini langsung mengejutkan jajaran aparat keamanan karena muatan tersebut diyakini merupakan bagian dari jaringan besar penyelundupan narkotika yang dikendalikan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan pegunungan Papua. Operasi ini berlangsung pada dini hari saat Satuan Gabungan TNI melakukan patroli udara dan darat untuk menekan aktivitas KKB di daerah yang dikenal sebagai zona merah konflik bersenjata. Helikopter tersebut ditemukan dalam kondisi rusak berat di area lembah terpencil yang sulit dijangkau sekitar beberapa kilometer dari jalur operasi militer aktif. Dari hasil pemeriksaan awal, pesawat tersebut bukan milik pemerintah maupun perusahaan sipil resmi di Indonesia. Nomor registrasinya pun diduga palsu dan tanda identifikasi pesawat sudah dihapus dengan cat tebal, memperkuat dugaan bahwa helikopter itu digunakan untuk operasi ilegal berskala besar. Menurut laporan lapangan, saat tim TNI tiba, tidak ditemukan adanya pilot maupun awak di sekitar lokasi. Namun barang bukti narkoba dalam jumlah besar masih tertata rapi di dalam kabin belakang helikopter. Seluruh muatan tersebut dikemas rapi dalam karung-karung bersegel yang berisi serbuk putih dengan berat total mencapai 20 ton. Dugaan awal menyebutkan narkoba ini rencananya akan disalurkan ke beberapa titik persembunyian KKB untuk dijual dan ditukar dengan amunisi serta perlengkapan logistik. Penemuan ini langsung memicu respon cepat dari Komando Pusat TNI yang segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terkait asal dan tujuan pengiriman tersebut. Tim forensik militer, unit intelijen, dan Badan Narkotika Nasional BNN pun diterjunkan untuk memverifikasi barang bukti dan menelusuri jejak penerbangan helikopter tersebut. Sumber internal di lapangan menyebutkan bahwa operasi penemuan ini berawal dari deteksi sinyal komunikasi udara tak dikenal yang melintas di atas wilayah Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pesawat intai militer, ditemukan sinyal helikopter yang mendarat tanpa izin di area non-sipil. Tim gabungan langsung digerakkan menuju koordinat tersebut dan melakukan penyisiran intensif hingga akhirnya menemukan helikopter tersebut dalam kondisi tidak layak terbang dengan muatan penuh narkoba. Pihak TNI menyebutkan temuan ini menjadi salah satu hasil terbesar dalam operasi pemberantasan penyelundupan narkoba yang diduga terhubung dengan jaringan kriminal bersenjata di Papua. Panglima TNI menyatakan bahwa investigasi akan terus diperluas untuk memastikan siapa dalang di balik operasi udara ilegal ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak asing yang mendukung logistik KKB melalui perdagangan narkoba. Setelah penemuan helikopter bermuatan 20 ton narkoba di tengah hutan Papua, pasukan TNI langsung melakukan operasi evakuasi besar-besaran di lokasi yang disebut sangat sulit diakses. Medan berupa hutan lebat, jurang curam, serta kondisi cuaca ekstrim menjadi tantangan utama dalam proses pengamanan dan pengangkutan barang bukti. Namun, dalam waktu kurang dari 24 jam sejak penemuan, seluruh jalur darat dan udara di sekitar area tersebut telah diamankan penuh oleh Satuan Gabungan TNI dari berbagai matra. Tim pertama yang tiba di lokasi adalah Komando Pasukan Khusus Kopassus dan Yonif Raider yang langsung memasang perimeter keamanan untuk mencegah kemungkinan serangan balik dari kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam pengiriman narkoba ini. Pasukan bergerak cepat dengan pola penyisiran menyebar, memeriksa area sekitar radius 5 km dari titik jatuhnya helikopter. Setiap jejak, bekas kaki, dan peralatan yang tertinggal di sekitar lokasi langsung diamankan sebagai barang bukti tambahan. Dalam laporan resmi lapangan, tim menemukan beberapa jejak camp sementara yang diyakini digunakan oleh oknum pengantar atau penerima barang haram tersebut. Di area itu, ditemukan pula sisa bahan bakar aftur dalam jerigen, beberapa senjata rakitan, serta peta topografi yang sudah ditandai dengan jalur penerbangan rahasia menuju wilayah yang dikuasai KKB. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa narkoba tersebut merupakan bagian dari transaksi besar antara jaringan internasional dengan kelompok bersenjata lokal. Evakuasi barang bukti dilakukan menggunakan helikopter militer jenis Caracal dan NAS-332 Super Puma yang secara bergantian mengangkut karung-karung berisi narkoba menuju pos terdekat di Wamena. Setiap karung ditimbang ulang, disegel, dan diberi nomor identifikasi sebelum diangkut, memastikan tidak ada barang yang hilang atau tertukar dalam proses.
BNN dan intelijen TNI mengawasi langsung jalannya evakuasi dan dokumentasi barang bukti di lapangan. Sementara itu, lokasi jatuhnya helikopter kini dijadikan zona tertutup militer. Akses sipil dan media dilarang mendekat karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyelidikan. Beberapa unit drone milik TNI Angkatan Udara terus berpatroli di atas lokasi untuk memantau potensi ancaman dari KKB yang kemungkinan masih bersembunyi di sekitar hutan. Selain pengamanan di lokasi utama, TNI juga melakukan blokade udara dan darat di beberapa jalur lintas pegunungan yang menghubungkan titik penemuan dengan markas-markas kecil KKB. Pos-pos militer diperkuat dengan tambahan pasukan bersenjata lengkap serta kendaraan lapis baja ringan untuk mengantisipasi adanya upaya penyergapan atau sabotase. Dari hasil analisis sementara, TNI menduga pengiriman narkoba dalam jumlah besar ini merupakan bagian dari rangkaian suplai logistik tersembunyi yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Jalur udara digunakan karena dianggap lebih aman dan sulit dilacak oleh aparat dibandingkan rute laut atau darat. Namun kali ini, sistem radar militer berhasil mendeteksi pergerakan yang mencurigakan, sehingga rencana tersebut gagal total. Salah satu perwira di lokasi menegaskan bahwa seluruh temuan ini merupakan bukti kuat adanya perubahan pola operasi KKB yang kini tidak hanya berfokus pada aksi bersenjata, tetapi juga masuk dalam jaringan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba. Menurutnya, temuan ini adalah indikasi kuat bahwa kelompok tersebut mulai membangun sumber pendanaan sendiri melalui kejahatan lintas batas. Sampai malam hari setelah penemuan, TNI masih terus melakukan patroli bersenjata di sekitar hutan untuk memastikan tidak ada sisa anggota KKB yang kembali ke lokasi. Pos komando sementara didirikan sekitar 3 km dari titik utama, lengkap dengan sistem komunikasi satelit dan logistik militer untuk mendukung operasi lanjutan. Pasca penemuan helikopter bermuatan 20 ton narkoba di hutan Papua, TNI bersama BNN dan Polri langsung membentuk tim penyelidikan gabungan nasional. Fokus utama tim ini adalah melacak asal narkoba, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta jaringan internasional yang diduga bekerja sama dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Investigasi yang berlangsung selama beberapa hari menunjukkan bahwa operasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan wilayah Papua sebagai jalur tersembunyi distribusi barang haram. Data awal yang diperoleh dari hasil analisis alat komunikasi dan perangkat navigasi helikopter menunjukkan adanya jejak penerbangan yang berasal dari perairan utara Papua Nugini. Sinyal transponder pesawat tersebut sempat aktif selama 17 menit sebelum dimatikan secara manual untuk menghindari deteksi radar. TNI AU kemudian mengkonfirmasi bahwa helikopter itu menggunakan frekuensi militer lama yang sudah tidak aktif, menandakan bahwa pelaku memiliki akses terhadap data atau perangkat berteknologi tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh jaringan profesional. Dari hasil forensik di lokasi, ditemukan beberapa dokumen impor palsu dan tanda tangan elektronik asing yang memperkuat dugaan adanya campur tangan kartel narkoba internasional. Investigasi sementara menyebutkan 20 ton narkoba tersebut bukan untuk konsumsi lokal semata, tetapi sebagian besar akan didistribusikan ke wilayah Asia Tenggara melalui jalur darat dan laut dari Papua. Uang hasil penjualan kemudian diduga digunakan untuk membeli amunisi, senjata api, dan peralatan komunikasi baru bagi KKB. Reaksi dari berbagai pihak langsung bermunculan. Pemerintah pusat menyatakan keprihatinan mendalam atas keterlibatan jaringan narkotika dalam konflik bersenjata di Papua. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa penemuan ini menandai adanya perang baru di wilayah timur Indonesia, bukan hanya perang senjata, tetapi juga perang ekonomi dan ideologi yang menggunakan narkoba sebagai sumber pendanaan pemberontakan. Panglima TNI memerintahkan agar seluruh jalur udara Papua kini diawasi 24 jam penuh, termasuk penggunaan radar tambahan di beberapa titik perbatasan. TNI AU juga menambah armada pengintai dan drone tempur untuk memastikan tidak ada lagi penerbangan ilegal yang lolos dari pantauan militer. Sementara itu, BNN menugaskan tim khusus di Papua untuk menelusuri asal distribusi bahan baku narkoba dan mengidentifikasi laboratorium produksi yang kemungkinan beroperasi di wilayah perbatasan. Kepala Staf TNI AD juga mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan lanjutan ditemukan adanya transaksi mencurigakan melalui rekening luar negeri yang mengalir ke sejumlah nama di Papua dan wilayah Sulawesi. Jumlah transaksi mencapai miliaran rupiah dengan pola pengiriman dana bertahap menggunakan identitas fiktif. Intelijen TNI menduga dana tersebut merupakan hasil penjualan narkoba sebelumnya yang digunakan untuk membeli senjata dari pasar gelap internasional.
Sementara itu, masyarakat Papua memberikan reaksi beragam. Sebagian warga yang tinggal di sekitar daerah operasi menyatakan kekagetan sekaligus ketakutan setelah mengetahui bahwa aktivitas perdagangan narkoba sudah merambah wilayah mereka dan melibatkan kelompok bersenjata. Beberapa tokoh adat menyerukan agar pemerintah memperkuat kehadiran aparat dan menutup seluruh jalur perbatasan yang kerap dijadikan rute penyelundupan. Di Jakarta, Komisi 1 DPR RI memanggil Panglima TNI, Kepala BNN, dan Kapolri untuk memberikan laporan lengkap terkait operasi tersebut. Dalam sidang terbuka, sejumlah anggota DPR menilai bahwa kejadian ini merupakan sinyal bahaya serius terhadap kedaulatan negara karena menunjukkan betapa terbukanya celah keamanan di wilayah timur Indonesia terhadap infiltrasi asing. Setelah penyelidikan intensif selama beberapa pekan, TNI akhirnya melancarkan operasi lanjutan berskala besar dengan sandi Garuda Hitam untuk memburu dalang di balik penemuan helikopter bermuatan 20 ton narkoba di hutan Papua. Operasi ini melibatkan ribuan personel dari 3 matra, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta dukungan penuh dari BNN dan Densus 88. Fokus utama operasi ini adalah membongkar seluruh jaringan logistik dan pendanaan KKB yang terhubung dengan kartel narkoba internasional. Dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah operasi dimulai, Satuan Gabungan TNI berhasil menangkap 18 orang tersangka di berbagai wilayah Papua, termasuk beberapa anggota KKB yang sebelumnya diketahui bersembunyi di kawasan Pegunungan Bintang. Dari hasil interogasi awal, sebagian besar tersangka mengakui perannya sebagai kurir dan penjaga jalur darat yang menghubungkan tempat pendaratan helikopter dengan pos KKB. Beberapa di antaranya bahkan mengaku mendapatkan bayaran dalam bentuk senjata api dan bahan peledak, alih-alih uang tunai. Penangkapan terbesar terjadi di wilayah perbatasan Yahukimo, ketika tim gabungan TNI berhasil menggagalkan konvoi logistik KKB yang membawa bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Dari kendaraan yang diperiksa, ditemukan juga sejumlah dokumen yang berisi catatan pengiriman barang haram serta kontak komunikasi dengan pihak luar negeri. Dalam dokumen tersebut tercatat beberapa nama dan koordinat lokasi yang kini sedang ditelusuri oleh intelijen militer. Sementara itu, unit drone TNI AU yang beroperasi di atas hutan Jayawijaya berhasil mendeteksi sebuah kamp persembunyian besar yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba dan amunisi hasil barter. Setelah dilakukan pemantauan selama 48 jam, TNI melancarkan serangan udara terbatas menggunakan rudal presisi untuk melumpuhkan titik logistik tersebut. Operasi berlangsung singkat namun efektif. Seluruh gudang terbakar dan beberapa anggota KKB dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi setelahnya. Pasca operasi, tim medis militer langsung diterjunkan untuk memberikan bantuan kepada warga sekitar yang terdampak. Pemerintah daerah Papua bekerja sama dengan TNI juga mengevakuasi puluhan keluarga dari area konflik ke lokasi yang lebih aman. Keamanan wilayah itu kini berada di bawah pengawasan penuh TNI dan seluruh jalur hutan yang sebelumnya digunakan untuk peredaran narkoba ditutup total. Panglima TNI dalam konferensi pers di Jakarta menyatakan bahwa penemuan helikopter dan operasi lanjutan ini telah membuka skenario baru dalam konflik Papua, di mana kelompok kriminal bersenjata terbukti menjalin hubungan dengan jaringan kejahatan global untuk mendanai aktivitas mereka. Ia menegaskan bahwa tindakan keras akan terus dilakukan, tidak hanya untuk memberantas KKB, tetapi juga untuk menghapus seluruh sumber pendanaan ilegal di wilayah timur Indonesia. Operasi Garuda Hitam bukan hanya operasi militer, tetapi juga operasi ekonomi dan intelijen. Kita sedang memutus aliran uang, narkoba, dan senjata yang selama ini menopang gerakan separatis, tegas Panglima dalam pernyataannya di depan awak media nasional. Selain itu, Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa total nilai barang bukti yang disita dari helikopter dan gudang KKB mencapai lebih dari 6 triliun rupiah, menjadikannya kasus penyelundupan narkoba terbesar yang pernah ditemukan di wilayah timur Indonesia. Hasil uji laboratorium juga memastikan bahwa narkoba tersebut merupakan jenis metamfetamin murni dengan tingkat kemurnian sangat tinggi, menandakan bahwa barang itu berasal dari laboratorium luar negeri berskala industri. Kepala BNN menegaskan bahwa kerjasama antara TNI dan BNN akan terus diperkuat dan Papua akan dijadikan wilayah prioritas nasional dalam pemberantasan narkotika. Setiap pelabuhan, bandara, dan jalur udara akan dipasangi sistem pemantauan baru berbasis satelit agar kejadian serupa tidak terulang.